kecurangan pemilunya itu STMJ, sangat sistematis, terstruktur, masif dan jahat. Nah itu STMJ. Ini benar itu, jahat banget. Yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Jokowi sebenarnya tidak hebat. Dia bukan orang hebat. Dia hanya hebat menggunakan kekuasaannya dengan memerintah instansi-instansi seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Pengadilan, ya kan? Kaki tangannya itu dengan memenjarakan musuhnya, mengancam musuhnya. Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata, reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri.
Reformasi dihianati, reformasi dihianati, dihianati, reformasi dihianati, dihianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas ya. Ya, saya lebih keras lagi karena yang datang ini dua orang yang tidak sopan. Jadi satu disebut dengan Daeng ya, Daeng Wahidin, pasti dari Batak ini. Salah tuh kali Pak, kasar. Oke. Niko Silalahi satunya dari Bugis pasti. Luar biasa ya. Assalamualaikum Daeng. Waalaikumsalam. Selamat malam Niko. Jadi sobat era sekalian, kalau ada channel mengatakan channel toleransi, nah ini lebih toleran lagi ini ya. Satu Niko kafir. Satunya Daeng tidak murtad. tidak murtad dong. Karena beliau ini kalau kita toleran dalam amar ma'ruf biasa. Tapi kalau toleran dalam nahi mungkar, nah itu keren Cadas itu ya kan. Jadi beliau ini demonstran kelas berat. Bahkan kalau ada demo di mana-mana pasti ada Daeng Wahidin dari PPMI ya, Perhimpunan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, P3MI ya. PPMI. Ya. Jadi Perhimpunan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Dan yang kedua Niko Silalahi yang berapa kali giginya ditonjok oleh aparat. Ompong mau dipukuli aparat. Iya Bang, ya. Polisi yang mukuli Bang. Dipukuli polisi dari KBMI. KBMI itu apa? Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Oke, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Pertanyaannya klasik tetapi perlu jawaban. Apa yang Anda cari? Dengan turun-turun ke jalan setiap saat. Mulai dari Daeng dulu. Silakan Daeng. Ya, terima kasih. Salam Cadas ya. Keren Cadas. Ini sebenarnya begini. Ini menjawab keresahan kebatilan kita hari ini. Dimana keadilan di negeri kita ini makin sulit untuk didapatkan ya. Terutama kami ngomong seperti demo Daeng, harus kencang. Jangan melan. Kita tidak sedang berefleksi, kita sedang menggugat. Silakan Daeng. Jadi apalagi ini situasi perburuan selama rejim Jokowi ini kan, jujur aja ini buruh ini sebenarnya dendam kesumat lah sama Jokowi ini, karena kami ini mengalami beberapa kali pengkhianatan terhadap nasib kaum buruh. Yang pertama itu tahun 2015 ketika Pak Jokowi menerbitkan PP 78. Nah, sejak saat itu kami khususnya di PPMI melakukan perlawanan. PP 78 itu tentang apa? Tentang pengupahan. Kemudian apa masalahnya di sana? Di mana di situ di PP 78 itu sudah menetapkan kenaikan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi peranan Dewan Pengupahan itu sudah hilang. Jadi dulu kalau misalnya sebelum ada PP itu kan ada supaya pasar, kemudian ada rapat-rapat Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten kota. Itu ketika PP itu sudah terjadi, sudah ada, sudah tidak ada lagi rapat-rapat seperti itu. Pokoknya tinggal lihat nilai inflasi plus pertumbuhan ekonomi, ya udah itulah kenaikan upah. Jadi tidak lagi perlu lagi omong-omong, langsung. Jadi tidak ada, jadi hilang peranan daripada Dewan Pengupahan kabupaten kota, provinsi ataupun pusat, tinggal stempel saja. Dewan Pengupahan itu ada wakil buruhnya? Ada. Di situ kan ada pengusaha, ada serikat pekerja, juga ada pemerintah. Jadi sejak saat itu fungsi mereka ini sudah langsung disfungsional lah. Jadi tidak pernah lagi survei pasar ya tinggal hanya data-data aja. Ya seperti terjadi hari ini, langsung aja ditetapkan berdasarkan ini. Nah kemudian setelah itu muncullah ini yang heboh bertahun-tahun nih, menjadi perlawanan teman-teman
sampai ke MK masalah RUU Omnibus Law. Oke. Waktu itu kan 2019 tuh udah mulai kencang tuh. Iya. Dan akhirnya ditetapkan 2020. 2020. Nah, 2020 ketika dia tetapkan, sejak saat itulah kami mulai mengkampanyekan Jokowi mundur. Oke. Cabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi mundur. Nah, Oke. sejak saat itu kita, dan waktu itu kan aksinya kan sampai halte di Sudirman itu kan bakar itu kan sampai ada penyusup di situ ya. Iya. Saya ingat investigasi dari Najwa Shihab ya. Ya, kami pasukan hitam yang membakar halte itu. Ya, dikira kita narko lah. Iya. Anarko lah waktu itu anarko. Kebetulan memang seragam PPMI kan hitam. Iya. Tapi ya semua namanya seragam organisasi kan pasti ada lambang organisasinya. Iya. Kan kalau kemarin anarko itu kan rata-rata bajunya hitam-hitam, tidak berlambang, dan rata-rata juga yang baju apa ini kayak rompi begitu. Iya, kayak rompi anti peluru kan. Gitu ya. Ya, begitu. Nah, setelah itu kemudian Undang-Undang Omnibus Law waktu itu tahun 2020 kemudian kan diuji di MK. Nah, kemudian hasil MK kan seperti kita ketahui bersama kan disuruh perbaiki 2 tahun. 2 tahun. Tiba-tiba Jokowi bukan memperbaiki, keluarkan perpunya. Itu lagi. Lalu perpunya disetujui DPR. Ya, itu yang lebih bikin dibawa ke MK, tidak dibatalkan. Iya, itu yang ketiga itu. Yang ketiga itu, dan itu turunannya parah lagi karena terbitlah persoalan upah semakin apalagi ini kemarin yang PP 36 yang teman-teman protes itu lebih parah lagi karena ya PP 36 apa lagi? Yang PP 36 setelah Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus 20, kemudian turunannya kan PP 36, 35, 36, 37 lah. Dan itu makin semuanya menyesarakan buruh. Oke. Ya kan? Itu poinnya kita dapat. Tapi kita harus geser dulu ke teman Anda. Saya langsung aja saya bilang dosa Jokowi ini, kenapa saya begitu buruh ini membenci ini. Harus tuntas juga ini biar keren cadas. Iya, tapi nanti justru kalau kita tahan, yang lain penasaran gitu. Kalau tuntas semua nanti nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Kita simpan ya yang biar tuntas tadi. Niko, ya. Ini entah buruh, entah aktivis, yang jelas kalau ada demo Niko hadir. Tidak hanya hadir di depan, di belakang, tapi di depan. Ikut mokom dan lain sebagainya. Dulu sering sekali sama Babe Aldo ya kan? Iya, Bang. Dengan ARM-nya. Iya, dengan Daeng juga. Saya tidak tahu mau nanya apa sama Niko. Tapi pertanyaan sama, apa yang sedang digugat sekarang sampai bersedia giginya rontok gitu? Karena gini, Bang. Iya. Ketika aku pada saat masa remaja, aku mendalam kitab suci, baik itu kitabku, Quran dan lain semua tuh mengajarkan kitab suci. Untuk Daeng agak turunkan Daeng ininya Daeng. Untuk melawan penindasan. Oke, kok Daeng. Niko ya. Melawan kekuasaan-kekuasaan yang gelap. Gitu. Diajarkan seperti itu. Sementara orang tuaku dulu memberi doktrin, kau harus berbuat baik. Taburkanlah kebaikan, kau harus bisa berkata jujur, berkata benar. Agama apa? Katolik ya? Enggak, kebenaran aku kafir, Bang. Kalau kafirnya istilahnya Kristen, Protestan. Makanya aku tukang protes. Kafir itu kafarot, itu cover artinya sebenarnya. Gak ada masalah, Bang. Gak ada masalah. Kalau kita terjebak di situ, lah ini kitab suci kok, emang bisa dibantah kitab suci? Terus. Beda di tempat yang lain, kitab suci yang lain malah dibilang domba yang tersesat. Iya ya. Iya. Jadi kita cuma dibilang kafir, tapi kita bilang domba tersesat. Sudah domba tersesat lagi. Tapi karena ini bisnis, Bang. Bisnis terorisme. Bisa laku jualan mereka. Oke, silakan teruskan. Jadi gini, Bang. Ketika aku diajari dengan nilai-nilai seperti itu, aku mencoba mencari jati diri. Aktif di berbagai organisasi, dan organisasiku yang aku masuk juga mengajarkan aku juga. Kita harus lawan penindasan ini. Karena apa? Semua manusia memiliki hak yang sama di muka bumi ini. Karena bumi ini cukup untuk menghidupi seluruh manusia. Tapi bumi ini tak akan pernah cukup untuk menghidupi satu manusia yang rakus. Yang serakah. I know. Nah, itulah menjadi spiritku untuk melawan. Makanya ketika orang bertanya, kenapa kau melawan seperti aku bilang? Jawaban aku simpel, Bang. Daripada capek aku menjelaskan sepanjang lebar, aku bilang aku hobi. Kalau hobi apapun kulakukan, mengeluarkan biaya apapun kulakukan. Ini hobiku, bro, untuk senang-senang. Karena melawan penguasa adalah kesenangan yang akan kita dapat setelah kematian nanti. Itu di kepala aku, Bang. Luar biasa. Kalau sudah bilang demo, apa kau mau bilang? Ini hobiku. Simple. Ini hobi. Tapi hobi yang berbahaya, ngeri-ngeri sedap ya? Ya, itu kan tergantung sudut pandang, Bang. Ngeri-ngeri sedap. Bagiku itu, karena gini,
Ketika aku mendalami filsafat kehidupan seorang manusia, tujuan hidup manusia adalah kematian. Manusia hidup untuk mati, hidup menuju mati. Namun sebelum kematian itu tiba, karena ada capaian yang akan ditarget, bicara surga dan neraka nantinya. Nah, aku bagaimana? Aku harus berbuat kebaikan untuk diriku dilahirkan ke bumi ini oleh Sang Penciptaku untuk sesuatu. Tapi Sang Penciptaku juga mengajarkan untuk menabur kasih dan kebaikan. Untuk manusia, memperjuangkan hak orang lain. Nah, bagiku siapapun dia penguasanya akan jadi lawanku, Bang. Good. Ini pilihan yang paradigmatik ya. Karena beliau ini menetapkan diri sebagai oposisi, pengontrol kekuasaan. Jadi siapapun penguasanya akan menjadi lawan beliau. Daeng, lanjutkan yang tadi Daeng. Yang kenapa kemudian memusuhi Jokowi tadi? Lantas kemudian begitu saya suruh lanjut ke lemas dia. Tidak seperti Niko ya, mainkan Daeng. Setelah tadi itu PP 36 keluar itu kan kemudian kan ada Perpu tuh. Nah, setelah Perpu ini kemudian disahkan lagi menjadi undang, maka genap sudah penderitaan kaum buruh yang dihadapi. Walaupun kami aksi berkali-kali berjilid-jilid yang sudah kita lakukan, tetap saja Jokowi ini keras kepala lah, ya kan? Dia makin keras kepala, maka kami juga membulatkan tekad untuk terus lakukan perlawanan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law. Nah, tambah lagi satu, Jokowi ini pernah memenjarakan salah seorang tokoh buruh, sahabat saya juga, teman di aliansi, Bung Jumur Hidayat. Hanya karena Twitter saja dia harus dipenjara 7 bulan kan waktu itu. 9 bulan kalau nggak salah. 9 bulan. Saya saja atau 10 bulan ya? 10 semuanya kena 10 bulan. 10 bulan semua itu. Anton Permana 10 bulan, Jumhur sama Sahgana 10 bulan semua. Saya saja sebagai teman aliansi ini sakit hati dengan seperti itu, apalagi anggotanya. Anggota Jumhur Hidayat kan 2 jutaan itu. Kan? Nah, itu yang membuat buruh ini makin lengkap sudah kebencian terhadap rezim Jokowi. Nah, yang terakhir di pemilu ini. Begitu vulgarnya ini. Kita lihat cawe-cawenya ini benar-benar jorok banget menurut saya. Jadi apalagi ini kecurangan pemilunya itu STMJ sangat sistematis, terstruktur, masif dan jahat. Nah itu STMJ. Ini benar itu jahat banget. Jahat atau jahanam? Jahat boleh juga jahat, boleh jahanam, tinggal pilihan saja, ya kan? Kenapa saya bilang sampai melakukan intimidasi, ya kan? Kalau nggak bisa begini, bargaining position. Kalau kamu nggak ikutin saya, misalnya dikasih duit, yang dilakukan diancam, dikoreklah dana desa apa segala macam. Ini kan sangat merusak dan brutal betul-betul. Dan sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Jokowi sebenarnya tidak hebat. Dia bukan orang hebat. Dia hanya hebat menggunakan kekuasaannya dengan memerintah instansi-instansi seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Pengadilan, ya kan? Kaki tangannya itu dengan memenjarakan musuhnya, mengancam musuhnya, musuh politiknya, bukan menyelesaikan masalah. Seperti misalnya ingin menyelesaikan korupsi, omong kosong. Kamu menyelesaikan korupsi di rezim Jokowi inilah undang-undang KPK itu direvisi. Direvisi bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Hanya untuk memenjarakan lawan politiknya, atau memaksa lawan politiknya mengikuti apa yang diinginkan. Jadi saya balik lagi pertanyaannya, kan cabut Omnibus Law atau mundur? Sekarang masih cita-citanya cabut Omnibus Law atau mundur? Atau jangan-jangan udah beda lagi? Itu tetap menjadi sebuah kesepakatan kami di Muktamar dan Mukernas bahwa kita konsisten untuk minta undang-undang Omnibus Law yang dicabut. Walaupun misalnya terganti pergantian kami tetap akan, dan buruh juga sepakat dengan itu. Dan itu nanti bisa kita lihat nanti pada tiba-tiba misalnya pemerintahan baru. Cabut Omnibus Law, selesai buruh berjuang ya? Enggak, masih banyak persoalan lain. Ini kan hari ini kan kita berhadapan dengan persoalan demokrasi. Pemilu curang. Saya yakinkan kepada kawan-kawan, kita ini semua serikat pekerja, serikat buruh itu lahir dari proses demokrasi. Kita tidak ada
partai politik tidak ada, LSM nggak ada, serikat pekerja nggak ada, ormas nggak ada, tanpa demokrasi. Nah, ketika demokrasi hari ini diacak-acak, dirusak-rusak secara STMJ oleh rejim Jokowi ini, maka seharusnya kalian-kalian semua ini sadar untuk benar-benar bangkit melawan, bukan malah menjadi keteak di rejim ini. Ini kadang-kadang menyebalkan ini kadang-kadang. Kita simpan dulu menyebalkan, ke Niko lagi. Nih, ya. Kalau kita bicara mengenai sebuah rezim ya. Apa catatan Anda terhadap rezim Jokowi ini ya, yang membuat Anda kemudian selalu lebih antusias berdemo mungkin dibandingkan rezim sebelumnya? Kalau kita lihat misalnya tiba-tiba soal oligarki, soal tambang-tambang yang dikuasai, soal undang-undang minerba, soal yang kemarin Anda perjuangkan, soal COVID dan lain sebagainya. Apa yang ingin Anda highlight sesungguhnya? Sesungguhnya Bang, inilah rejim paling jahanam yang pernah ada di negara kita. Sepanjang Indonesia mereka, inilah rejim paling betul-betul paling biadab, jahanam dan terburuk. Dan aku sudah berkali-kali menegaskan, jauh sebelum itu Jokowi menipu rakyat. Dan dia menipu rakyat dengan kemasannya seolah-olah tampak sederhana, wong deso segala macam, tapi kelakuannya menindas rakyat Bang. Di rejim ini berbagai produk undang-undang lahir, undang-undang yang hanya menguntungkan kaum oligark, kaum investor, kaum yang punya uang dibanding rakyat sendiri. Pertama, KPK dilemahkan dengan undang-undang KPK. Yang kedua, munculnya undang-undang minerba untuk oligarki. Yang ketiga, munculnya undang-undang omnibus law sektor keuangan. Terus yang keempat, lahirnya undang-undang omnibus law sektor tenaga kerja. Dan yang terakhir, sektor kesehatan, undang-undang kesehatan. Yang menghilangkan hak hidup. Undang-undang kesesatan. Kesehatan aku bilang, undang-undang kesehatan. Karena orang-orang yang kesehatan yang membuat ini, sehingga menyerahkan kedaulatan rakyat kepada. Ini sobat era sekalian, hari ini tanggal berapa? 18 Maret. Ada isu sih malam ini akan disahkan hasil pilpres atau pemilu. Kita akan tunggu, tetapi besok itu ada rencana demo besar-besaran. Bang. Yang dikomandoi langsung oleh Profesor Din Samsudin. Bang. Anda salah satu koordinatornya juga di sana atau turun aksi itu juga? Kita akan bersolidaritas kebenaran. Bang Daeng ini juga kan rekan kita di Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang sering dia jemur sama jemur dan lain-lain. Ketika ini teman-teman itu turun, maka kewajiban bagi kami untuk turun. Besok Aliansi Sejuta Buruh turun? Jadi besok itu targetnya apa? Kalau teman-teman targetnya cabut omnibus law, turunkan Jokowi. Kalau aku bilang satu target aja, tumbangkan aja dulu Jokowi ini Bang. Karena sumber segala masalah yang terjadi di bangsa ini hanyalah Jokowi. Biar kerok kerusakan negeri ini cuma Jokowi. Kehancuran ekonomi bangsa ini karena Jokowi. Dengan utang bulan-bulannya. Maka solusi terbaik bagi bangsa ini, tumbangkan dulu Jokowi, baru kita tata ulang negeri ini. Kalau selama masih dia berkuasa, jangan harap Bang, apalagi menghadirkan pemimpin dari hasil proses-proses kecurangan. Wong Jokowi aja juga patut kita curiga kalau ada hasil kecurangan. Karena apa? 2019 pertama anggota KPU di penjara gara-gara ini suara. Kan itu. Yang kedua, Epi Nopita Ginting. Epi Ginting apa siapa dulu? Yang dipecat. Main suara juga. Terus ketika komisioner dua orang itu bermasalah, yang lain dihukum. Dihukumnya apa? Peringatan. Walaupun keras peringatannya. Keras segala macam. Nah, tapi apakah kita patuh? Dan hasilnya adalah produk 2019 menghasilkan rejim yang paling barbar ini. Rejim yang hanya menguntungkan oligarki, rejim yang hanya menguntungkan kaum investor, rejim hanya menguntungkan koroni-koroninya. Dan aku bilang Jokowi ini orang baik, sangat baik dan terbaik bagi keluarganya. Tapi sangat menyengsarakan bagi rakyat Indonesia. Jokowi harus ditumbangkan. Jadi dia bapak yang baik bagi keluarganya, tapi presiden yang buruk bagi rakyat Indonesia. Luar biasa. Daeng besok turun juga? Ya itu udah pastilah. Kita turun kan. Gimana?
Jadi saya tambahkan sedikit bahwa salah satunya itu tuntutan aksi besok itu adalah mendesak agar hak angket ini segera dilaksanakan oleh DPR. Oke. Kan seperti kita lihat hari ini kan tarik ulur. Ya kan ya, mungkin saling sandera juga lah. Ya, sebenarnya kita sudah tahu lah permainan-permainan yang ada di di parlemen itu. Kita juga paham bahwa DPR itu bukan lembaga-lembaga yang suci juga. Namun di sini kita ingin agar supaya persoalan kecurangan pemilu ini bisa dibuka di situ. Karena kan hari ini mau dibilang bagaimana lagi, pengadilan dikuasai oleh Jokowi, MK dikuasai oleh Jokowi, semua institusi pengadilan hari ini semua tidak bisa dipercaya. Jadi yang kita ingin bangun hak angket itu anggaplah politik hukum lah. Di situ dibelejetin, di situ dibuka supaya apa yang terjadi selama ini kecurangan-kecurangannya itu bisa terbuka oleh publik dan publik sadar bahwa rejim ini memang rejim penipu rakyat. Ya kan? Dan kemudian juga kalau sebagian pendukung Jokowi kita lihat di media sosial Basar masih aja mengidolakan Pak Jokowi, kita ingin membuktikan juga bahwa Jokowi itu tidak cinta NKRI. Omong kosong itu Pak Jokowi cinta NKRI. Pak Jokowi itu cinta keluarga. Tidak cinta NKRI. Bapak yang baik, tapi presiden yang buruk. Rakyatnya itu. Jadi omong kosong lah, cinta NKRI, saya Pancasila. Omong kosong. Fakta yang dilakukan yang kita lihat hari ini, ya kan, dia hanya cinta kepada keluarganya. Niko ya. Iya bang. Kalau saya lihat Anda ini jalannya akan terjal terus karena setiap pemerintahan akan menjadi musuh, kan begitu? Iya bang. Karena itu sudah cara berpikir, paradigma berpikir ya. Iya bang. Jadi Anda tidak tertarik sama sekali untuk main kekuasaan, untuk ambil bagian dari kekuasaan. Anda pasti tidak tim sukses 01, 02, 03. Betul, Bang. Ya, oke. Jadi gini, apa Bang, landasan berpikir demikian tadi? Ini menarik, Bang. Ya. Sekarang gini. Untuk apa kita berada di kekuasaan? Kalau yang bisa kita lakukan hanya menjadi penjilat. Dan orang tua aku mengajarkan aku menjadi penjilat. Jangan pernah jadi penjilat. Lebih bagus kau jadi pemberontak. Itu baru anakku. Daripada kau jadi penjilat. Maaf, orang tua masih hidup sekarang? Kalau yang papa sudah meninggal, Bang. Tinggal mama. Tapi mama tahu sepak terjang? Tahu, justru nggak bisa ngomong. Karena jawaban aku selalu aku bilang, ya kan mama yang ngajarin aku untuk jadi orang baik, untuk berbicara kebenaran, ketulusan, kejujuran. Oke. Ya terus, menarik. Jadi, karena orang tua aku mengajarkan menanamkan nilai-nilai lebih pada diriku, maka aku seperti ini. Nah, ketika terjadi kekuasaan itu diberikan sama aku, ini menjadi beban moral yang sangat benar-benar berat bagiku, Bang. Karena apa? Karena ketika bicara pengabdian, karena sejatinya pemerintah itu, penguasa itu lahir sebagai pelayan, bukan harus dilayani. Sejatinya kan gitu. Nah, ketika kita memahami nilai-nilai itu, berarti ini sangat berat, Bang. Aku biasa dilayani kok, Bang. Harus melayani. Makanya nanti dulu lebih bagus aku mencangkul tanah jadi petani lebih enak. Karena aku nyaman nyangkol, Bang. Karena ketika kita karena aku selalu berpikir tanah itu fungsi sosial. Di atas tanah orang beribadah pada Tuhannya. Dibanding aku melacurkan diri ke dalam pusat kekuasaan. Tapi nggak tahu, Bang, biarlah waktu menguji kesetiaan aku berjuang. Walaupun berkali-kali tawaran itu selalu ada, Bang. Tawaran pasti selalu ada. Tawaran itu jabatan dan duit? Banyak lah yang lebih-lebih masuk dari ya teman lah, udahlah kok gini-gini. Biasa tuh, Bang, lebih-lebih uang dan lain-lainnya. Tawaran-tawaran seperti itu. Dan bagiku, aku nggak tergiur dengan itu. Karena sampai saat detik ini aku bilang, kebutuhan hidupku cuma sederhana. Kebutuhan dasarku cuma makan, rokok, ngopi. Terus aku butuh kosnya cuma segitu. Paling ya uang untuk uang minyak, untuk keliling, untuk mengorganisir dan lain-lainnya. Dan itu bisa aku dapat gitu loh. Karena itu aku sadar. Ketika aku memahami filosofiku. Kos di mana? Rumah? Kalau untuk saat ini selama aku di Jakarta, shelter. Aku nomaden, Bang, pindah-pindah dari basis ke basis. Kadang di rumah Bang Daeng. Kadang di rumah tuh teman-teman kayak di Lampung rumah Bunda Mary. Ya karena hidup aku nyaman gitu dengan kebutuhan itu. Nah, ketika aku melakukan dengan perjalanan, tapi nggak tahu nanti ya ke depannya ketika aku menikah, itu lain cerita, Bang. Usia berapa sekarang, Niko? Kalau usia sih masih sedikit, Bang, paling 2 digit, Bang. 2 digit itu berapa? Ya 2 digit aja, tinggal mau tengok aja 2 digit. Yang nggak 3 digit doang. 82, Bang. Kayaknya tahun 82 tuh. Makanya lu bilang usia 2 digit, belum 3 digit. Jangan bilang 82.
Oke, kalau 2 digit itu belasan tahun bisa 2 digit juga. Makanya nggak masalah. Oke. Usia boleh tua bang, semangat mesti jiwa muda bang. Oke, enggak, saya lihat di mata saya Niko ini bujangan terus. Kalau itu iya bang. Oh iya. Belum pernah nih menikah. Belum pernah menikah ya, luar biasa ya. Ada rencana berubah nanti setelah menikah? Ya kita nggak tahu, biarlah waktu yang menguji bang. Karena gini, aku nggak mau takabur melebihi orang-orang. Seolah-olah aku akan seperti aku sendiri. Itu kan ekspektasi. Kalau beda dari situ, oke. Maka biarlah waktu menguji kesetiaanku berjuang sampai di mana titiknya. Kalaupun aku harus takluk, maka aku tidak takluk sebagai pecundang. Oke. Daeng dan Niko juga nanti. Kan kalian ini di demo frontliner di depan ya. Tadi saya lihat, wah Daeng sampai maghrib pun masih omong-omong ya. Niko permintaan khusus ya kan dari audiens. Mana Niko silalahi suruh ya. Kalian belum pernah diancam atau kan ada 2 kemungkinan untuk ditundukkan dengan tawaran menggiurkan dengan atau ancaman atau dengan intimidasi atau ancaman. Iya. Mana yang pernah dialami Daeng dari 2 itu? Kalau intimidasi sering lah ya. Oke. Teror aja ada. Karena ya mobil saya udah berapa kali pecah kaca. Oke. Iya, pernah di tol juga pecah kaca, malah biasanya kan kalau di jalan tol itu kan patwal itu kan apa sering ada yang lewat-lewat gini kan. Iya. Waktu saya terjadi insiden itu nggak ada yang lewat. Oke. Itu pecah kaca karena? Ya, ada yang tabrak. Oh, ada yang tabrak. Ada yang tabrak. Ada yang tabrak lari, kemudian spion pernah di ini. Bahkan pernah saya rapat di Bandung. Setahu saya mobil itu baru servis, tahu-tahu sampai di rumah itu radiatornya bocor. Oke. Nah, ternyata setelah masuk di bengkel, wah ini ada yang tusuk pakai. Tapi udahlah, itu kan biasa dalam perjuangan. Jadi persoalan kita mau dalam kondisi apapun, kalau memang kalau Allah sudah menakdirkan kita selesai, ya kan, apapun saja bisa terjadi di kamar mandi. Istri, anak ada? Ada. Istri 1. Anak 4. Bukan terbalik ya, bukan. Tapi istri 4, anak 1 ya kan. Oke, kalau istri 4 kasih 1 Niko. Ya, kita masih ada tamu yang lain ya. Jadi kita nggak bisa lama-lama, tetapi agar hal yang ingin disampaikan itu tidak kelupaan, saya minta closing statement. Silakan Daeng dulu, closing statement. Apa saja boleh dikeluarkan tuh kameranya. Oke. Tapi ininya jangan lupa. Jadi saya berharap ini kan hari ini apa yang terjadi hari ini adalah potret bahwa Allah sudah memperingatkan Republik ini. Jadi rakyat Indonesia harus bisa melihat situasi kondisi bangsa kita hari ini yang sudah semakin sebagai demokrasinya udah semakin terancam oleh akibat rejim Jokowi yang menjalankan pemerintah ini secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul. Ini harus dihentikan. Dihentikan, saya pikir kalau kita gunakan lembaga-lembaga tinggi, saya pikir sudah tidak bisa kita harapkan. Yang kita ingin bangun adalah kekuatan rakyat. Rakyatlah yang harus mengingatkan sebagai pemilik kedaulatan negeri ini sesuai amanah undang-undang. Maka dari itu, khususnya kepada seluruh Indonesia, wabil khusus kepada teman-teman kaum buruh, kita fokus dulu untuk selesaikan proses demokrasi kita yang terancam ini. Persoalan hal-hal lain terkait masalah upah, PHK, status hubungan kerja kita abaikan dulu. Karena demokrasi kita harus jaga, demokrasi kita harus kita kawal, ya kan, agar ke depan kondisi politik, hukum dan ekonomi kita menjadi lebih baik. Karena kalau demokrasi kita hancur, jangan harap kondisi politik, ekonomi dan hukum itu menjadi lebih baik. Dan itu semua melibatkan partisipasi kita, rakyat Indonesia. Dan saya harapkan buat kawan-kawan semua, tanggal 19 besok kita penuhi gedung MPR DPR RI. Kita suarakan apa yang perlu kita suarakan, kita sampaikan apa yang perlu kita sampaikan, kita gugat apa yang perlu kita gugat. Mungkin itu saja dari saya. Ada rencana nginap nggak? Kalau rencana nginap dihimbau untuk bawa kasur masing-masing. Situasional. Situasional. Kita lihat kondisi situasional. Minimal bawa sleeping bag. Tapi kalau ada meme yang sudah beredar begitu ya
so far so good aja. Tinggal dilaksanakan. Silakan Niko. Kalau aku sih kalau sistemnya simpel aja sih Bang. Kepadamu seluruh bangsa ini, seluruh rakyat yang mencintai negeri ini. Karena negeri ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Negeri ini dimerdekakan untuk kembali agar kita mendapatkan hak kesejahteraan yang sama. Cita-cita kemerdekaan itu sangat jelas. Tapi hari ini bangsa ini dimiskinkan. Bangsa ini dirampok kekayaan buminya dan kekayaan lautnya. Kita tidak menikmati, yang nikmati cukong-cukong, toke-toke, taipan-taipan. Oligark yang menikmati itu. Kita hanya kebagian antrian bansos. Padahal negeri kita sangat kaya kawan. Untuk itu aku mengajakmu seluruh rakyat Indonesia. Bangunlah, sadarlah kawan. Bersama kita harus berjuang untuk menyelamatkan negeri ini yang diambang kehancuran. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk bersuara. Bicaralah yang lantang. Jika itu menjadi bicara suara terakhirmu, maka kau sudah menunaikan kewajibanmu sebagai manusia untuk menjaga negeri ini. Tugas kita masih berat kawan. Sebelum Jokowi tumbang, jangan pernah berhenti berjuang. Ingat, di kitab suci sudah diajarkan Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Saatnya kita melawan, saatnya kita bangkit dan satu suara. Besok kita satu suara hanya dengan tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Enggak, kita pakai kita ganti. 19 Maret 2024. Tapi yang paling saya membahagiakan dia mengutip Arad ayat 11 ya kan. Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum. Ya, kalau bukan kaum itu sendiri yang mau mengubah. Bergaul dengan PPMI. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi kalau mau bicara toleransi dalam amar ma'ruf gampang. Karena sama-sama nikmat. Tapi kalau dalam nahi mungkar luar biasa ya. Luar biasa. Ini dua contoh, satu persaudaraan Muslim Indonesia, satunya seorang Protestan. Makanya jadi tukang protes. Maka tukang protes terus. Karena Protestan itu lahirnya di protes. Dia apa? Anak buah Calvin, Zwingli, siapa lagi? Martin Luther. Luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, itu perbincangan dengan dua macam demo kita unjuk rasa, dan besok pasti akan datang lagi dan pasti akan di atas Mokom, mobil komando. Jadi jangan sungkan-sungkan, langsung datang ke MPR DPR DPD gedungnya. Tapi kalau tidak, nonton di RH Channel juga. Boleh juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.